Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan tentang desain pekerjaan. Pertama-tama, pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses di mana penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam suatu organisasi. Menurut Stoner, J.A.R.E. Freeman, dan D.R. Gilbert, Jr., job design atau desain pekerjaan merupakan pembagian atau pendistribusian pekerjaan yang ada pada suatu organisasi kepada para anggota organisasi atau karyawan. Selanjutnya, job description. Menurut Gomez Mejia, ada dua jenis deskripsi pekerjaan, yaitu deskripsi pekerjaan secara khusus dan deskripsi pekerjaan secara umum. Deskripsi pekerjaan secara khusus merupakan ringkasan dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan. Hal ini biasanya mengatur hingga hal detail dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, deskripsi pekerjaan secara umum yang mencakup hal-hal dasar mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari sebuah pekerjaan. Deskripsi ini tepat digunakan pada organisasi yang mengedepankan inovasi dan fleksibilitas dalam mencapai tujuannya. Menurut Jones, deskripsi pekerjaan memiliki 4 elemen penting, yaitu identifikasi informasi, ringkasan pekerjaan, yang ketiga, kewajiban dan tanggung jawab, dan yang terakhir, spesifikasi pekerjaan atau kualifikasi minimum. Sekian penjelasan dari saya tentang job description dan pengertian desain pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Melinda Sari dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manfaat, kelebihan, dan kekurangan deskripsi pekerjaan. Yang pertama, manfaat deskripsi pekerjaan, yaitu membantu dalam membentuk kontrak kerja, menetapkan tujuan dan target karyawan, membantu merumuskan pertanyaan dalam proses wawancara, membantu dalam evaluasi kinerja karyawan, dan membantu merumuskan rencana pelatihan dan pengembangan. Karena deskripsi pekerjaan itu memberikan detail yang cukup untuk membantu dalam menilai apakah mereka calon karyawan itu cocok dalam posisi tersebut atau tidak. Selanjutnya, kelebihan deskripsi pekerjaan itu membantu mempersempit bidang pekerjaan, yang artinya itu membantu calon karyawan untuk mengetahui inti dari apa yang harus mereka kerjakan dan menjaganya dari ekspektasi keahlian atau pekerjaan yang bermacam-macam. Yang kedua, memperjelas hubungan tiap pekerjaan untuk menghindari penumpukan dan ketimpangan pekerjaan. Dengan begitu, akan mudah dalam menentukan langkah pertama dalam pekerjaan. Yang ketiga, deskripsi pekerjaan menjelaskan mengenai tugas, tanggung jawab, dan batasan otoritas pada tiap posisi pekerjaan, yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan pasti berkaitan dengan tujuan organisasi. Dan yang keempat, membangun status, menghormati, dan memotivasi tiap pegawai atau karyawan dalam lingkup pekerjaan. Selanjutnya adalah kekurangan deskripsi pekerjaan. Dengan adanya deskripsi pekerjaan, mungkin beberapa atasan mencoba untuk tetap berpegang teguh pada deskripsi pekerjaan yang ada, meskipun kondisinya telah berubah. Yang kedua, deskripsi pekerjaan tidak selalu secara akurat menunjukkan variasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemegang pekerjaan. Beberapa tugas mungkin dilakukan setiap hari, tetapi yang lain hanya membutuhkan waktu setiap minggu, bulan, atau bahkan setiap setahun sekali. Karena tugas yang memakan ruang paling banyak pada deskripsi pekerjaan itu akan memakan waktu yang paling lama, begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, deskripsi pekerjaan membutuhkan pembaruan secara berkala dan hampir tidak mungkin untuk membuat daftar setiap jenis tugas atau aktivitas yang mungkin diminta untuk dilakukan oleh pemegang pekerjaan. Karena alasan ini, kebanyakan para pegawai atau karyawan tetap melakukan berbagai tugas yang tidak secara khusus tercantum dalam deskripsi pekerjaan.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik desain pekerjaan. Teknik desain pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat spesialisasi dan dimensi psikologis pekerjaan. Dalam hal ini terdapat 4 teknik desain pekerjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simplikasi pekerjaan. Yang kedua, rotasi pekerjaan. Yang ketiga, pemerkaraan pekerjaan. Dan yang keempat, pemerkayaan pekerjaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi desain pekerjaan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi desain pekerjaan adalah tersedianya tenaga kerja yang potensial yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pengharapan sosial, yaitu dengan tersedianya lapangan kerja serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak. Selain itu, terdapat faktor lain yang berpengaruh dalam desain pekerjaan, antara lain: 1. Individu. Individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi sosial, budaya, norma yang berbeda untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. Peran individu dalam organisasi sama pentingnya dengan pekerjaan, sehingga SDM menjadi fokus perhatian para manajer. Individu atau manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lain, seperti manusia memiliki sisi psikologis. Individu sebagai input produksi, tetapi juga yang menikmati outputnya. Apabila faktor produksi berkurang dalam proses produksi, tetapi manusia bertambah keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan. Penentu eksistensi organisasi, bahkan faktor yang mutlak harus ada. Yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Saya Anisolia Adnan. Berikutnya di sini saya akan membahas tentang klarifikasi pegawai. Jadi klarifikasi pekerjaan memungkinkan perusahaan untuk mengkompensasi pegawai menurut tugas, tanggung jawab, dan kesulitan peran. Berikutnya, tugas utama dari klarifikasi pegawai adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mengkompensasi staf perusahaan atau pegawainya secara memadai. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk mengklarifikasi pegawai? Yang pertama, berdasarkan tugas kerja. Yang kedua, berdasarkan jumlah jam kerja. Ada pegawai full time yang memiliki 40 jam kerja per minggu, dan ada pegawai part time yang bekerja kurang dari 40 jam kerja per minggu. Dan yang ketiga adalah berdasarkan durasi pekerjaan. Ada pegawai tetap dan ada pegawai sementara. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu peranan Departemen Sumber Daya Manusia, Human Resource Department atau Departemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bagian atau unit yang biasanya menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut peranan Departemen Sumber Daya Manusia beserta fungsi, tugas, dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, perencanaan. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Yang ketiga, pelatihan, pengembangan, penilaian prestasi. Dan yang terakhir, promosi, pemindahan, dan pemisahan. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebih